Sekolahan adalah masa yang paling seru yang pernah kita alami. Tapi apa jadinya masa sekolah harus menjadi derita bagi mereka karena selalu dibully di sekolahnya. Tidak sedikit korban bully selalu menyimpan ketraumaan dalam hidupnya. Dan yang paling parahnya lagi adalah para korban bully selalu memiliki ambisi besar untuk balas dendam kepada orang yang membulinya. Dia tidak peduli lagi dengan masa depan hidupnya karena yang terpenting adalah balas dendam. Wow. Sama seperti di film kali ini, seorang siswa lugu merasakan derita karena kehidupannya yang selalu dibully oleh berandalan sekolah yang ingin menguasai sekolah itu. Setiap harinya ia merasakan penderitaan dan kekosongan, seolah luka derita itu telah menjadi sahabat dekat baginya. Suatu ketika ia pun mulai merasakan capek dan ingin melakukan balas dendam. Maka dari itu ia pun pergi ke sebuah sasana untuk berlatih tinju. Di sanalah ia pun bertemu dengan teman sekelasnya yang kebetulan orang itu sangatlah kuat dan ditakuti di sekolahnya. Orang-orang menjulukinya sebagai si raja yang pendiam, bahkan tidak ada satupun yang berani menyentuhnya termasuk si berandalan sekolah. Sedangkan si berandalan sekolah sedang memiliki ambisi besar untuk menguasai sekolah itu. Tapi sayang ambisinya harus terhalang oleh si raja pendiam ini. Maka ia pun mulai mengumpulkan mentalnya untuk menantang si raja ini demi bisa menggapai puncak sebenarnya. Tanpa disadari kalau si raja yang akan ditantang telah berteman baik dengan si lugu yang sedang berlatih di sasana tinju demi balas dendam kepadanya. Wow, sangat epik sekali cuy ini mah. Apakah balas dendam si lugu akan berhasil atau justru si berandalan yang malah berhasil menggapai puncaknya? Entahlah. Seperti biasa, siapkan dulu udut kopanya dan inilah film The Dominator 2019. Di negara Korea Selatan, tepatnya di sekolah SMA, kita pun akan diperlihatkan dengan seorang murid lugu bernama Minsu yang tengah dibully dan dikeroyok oleh para murid berandalan di sekolahnya. Terlihat kalau mereka yang sedang mengerumuni sambil menyoraki Minsu layaknya seekor anjing yang sedang disiksa tuannya. Meskipun begitu, Minsu pun terus berusaha bangkit untuk melawan demi mempertahankan harga dirinya agar tidak diganggu lagi oleh mereka. Tapi sayangnya ketua dari mereka yang bernama Han Cheol sangatlah kuat dan bahkan sangat sulit untuk disentuh. Hingga sampai akhirnya Han Cheol yang kejam pun mengeluarkan serangan kerasnya yang seketika saja membuat Minsu si murid lugu terbaring lemas dan tidak mampu bangkit lagi. Sungguh kejam cuy. Di sisi lain kita pun akan diperkenalkan dengan seorang murid pendiam dan selalu menyendiri. Dan orang ini bernama Park Jinman. Selama bersekolah ia tidak pernah bergaul dengan siapapun dan lebih suka menghabiskan waktunya dengan melamun sambil mendengarkan musik saja. Walaupun begitu ia sangatlah kuat sekali sebab Jinman merupakan seorang atlet petarung tinju profesional. Setiap pulang sekolah ia selalu menyempatkan diri untuk berlatih di sasana tinjunya. Dan karena hal itulah sampai saat ini belum ada murid yang berani mengganggunya, termasuk Han Cheol si Kang Bully. Ketika sedang asik melamun, Jinman pun dihampiri oleh Minsu yang ingin memintanya untuk mengajari ilmu baku hantam. Minsu pun berkata kalau dirinya itu sudah lelah dibully terus oleh Han Cheol dan kawan-kawannya. Dan sekarang ia ingin melakukan balas dendam kepada Han Cheol atas semua perbuatannya yang selalu mengganggunya. Maka dari itu ia pun memohon kepada Jinman untuk mau mengajarinya tinju agar bisa balas dendam. Namun sayang sekali Jinman yang mendengarnya itu pun justru malah cuek dan langsung ngaleos pergi begitu saja. 박진만, 운동을 배우는 건 네 맘인데. Di sekolah ini telah terbagi menjadi dua kelompok berandalan yang sama-sama memiliki keinginan dan ambisi untuk menjadi penguasa tunggal. Pertama ada kelompoknya Han Cheol. Selama bersekolah di sini ia memiliki ambisi yang kuat untuk menjadi yang teratas di sekolah ini. Bahkan saking inginnya menjadi penguasa, sudah banyak sekali murid yang ditantang untuk baku hantam hanya agar bisa tunduk dan patuh kepadanya. Namun sayang keinginan dia untuk menjadi nomor satu di sekolah itu harus terhambat oleh sekelompok geng rivalnya yang sama-sama ingin menjadi penguasa juga. Dan kelompok kedua ini bernama Sanggil yang dipimpin oleh ketuanya bernama Sanggil. Dan hanya dua kelompok ini sajalah yang kini menjadi penyeimbang sekolah itu. Sebab belum ada satupun dari mereka yang berhasil dikalahkan dan selalu imbang ketika duel dalam perebutan tahta penguasaan tunggal di sekolah itu.
Akan tetapi dari kedua kelompok yang ditakuti ini tetap saja orang yang menjadi penghalang sebenarnya di sini adalah Park Jin-man. Secara tidak langsung ialah yang sebenarnya menjadi pemegang tahta di sekolah itu. Namun sayangnya Jin-man tidak memiliki keinginan untuk menguasai semua itu. Ketika jam istirahat, Han Cheol pun menghampiri Sang-gil untuk mengajaknya duel usai pulang sekolah nanti. Han Cheol pun ingin segera membuktikan siapakah di antara mereka yang menjadi nomor 1 di sekolah itu. Mendengar hal itu, Sang-gil yang emosi pun menerima tantangannya. 힘 좀 쓰는 건 맞아? 네가 2학년 대가리라며. 우리가 힘 좀 쓴다고 자랑한 적도 없는 것 같은데. 처맞게 생겼네. Setelah Han Cheol pergi, kedua anak buahnya Sang-gil pun memperingati dirinya untuk berhati-hati saat melawan Han Cheol nanti, lantaran Han Cheol yang sudah terkenal kuat dan susah untuk dikalahkan. Singkatnya, jam sekolah pun tiba. Han Cheol dan Sang-gil pun pergi ke belakang sekolah untuk baku hantam. Terlihat dalam baku hantam itu mereka berdua yang sama-sama kuat dan mampu bertahan. Para anak buahnya terus bersorak kencang untuk menyemangati ketuanya sendiri agar bisa menang dalam duel ini. Akan tetapi sayangnya belum juga ada yang tumbang. Pertarungan pun malah harus dihentikan ketika terdengar suara sirine kepolisian sedang menuju ke sana. 주먹 빨리 새끼. 아씨. 새끼야. Di keesokan harinya terlihat Han Cheol dan satu anak buahnya yang sedang merasa gabut karena tidak ada kegiatan. Lalu Han Cheol pun berkata kalau kemarin ia belum merasa puas bertarung dengan Sang-gil. Maka dari itu ia pun ingin baku hantam lagi untuk memuaskan dirinya. Di tengah obrolan itu tiba-tiba datang salah satu anak buahnya yang ingin memperlihatkan sebuah video Jin-man yang sedang baku hantam kemarin. Dalam video itu terlihat kalau Jin-man dengan sangat mudahnya mengalahkan dua orang yang ingin mengganggunya. Melihat hal itu, jiwa-jiwa perbaku hantaman Han Cheol pun langsung bangkit dan ingin sekali berduel dengan Jin-man yang kuat. Di saat itu juga ia pun langsung pergi menemui Jin-man yang sedang melamun di tangga untuk menantangnya duel usai pulang sekolah nanti. Namun Jin-man yang cuek tidak menggubris tantangan itu dan justru malah langsung ngalewas pergi begitu saja. Sontak saja Han Cheol yang melihatnya justru malah tambah penasaran akan sosok Jin-man ini. Dia berharap bisa berduel dengannya di masa depan nanti. 네가 박진만이냐? Sepulang sekolah seperti biasa, Jin-man pun selalu menyempatkan diri untuk berlatih tinju. Namun saat sedang asik memukul samsak, ia pun benar-benar terkejut saat melihat Min-soo datang ke tempat latihan itu untuk mendaftar latihan di sana. Mengetahui hal itu, Jin-man pun sedikit merasa risih dikarenakan Min-soo yang ingin dilatih olehnya. Tentu ia pun sempat menolaknya dan meminta Min-soo untuk berlatih sendiri saja. Akan tetapi Pak pelatih pun memarahi Jin-man sambil memintanya untuk mengajari Min-soo dasar-dasar tinju. Dan mau tidak mau, Jin-man pun terpaksa harus mengiyakan atas perintah pelatihnya. Lalu scene berganti kepada anak buahnya Han Cheol yang terlihat sedang menggusur dan menyakiti seorang siswi bernama Yok-kyung. Rupanya semua itu terjadi sebab si pria itu yang merasa tidak terima kepada Kyung yang telah menolak cintanya. Tapi untung saja hal itu tidak sengaja dilihat oleh Jin-man yang kebetulan sedang melintas. Melihat hal itu, Jin-man pun yang merasa kasihan menghampirinya dan meminta si pria itu untuk melepaskan Yok-kyung. Dan sialnya si pria itu malah tidak terima dan langsung menghampiri Jin-man untuk menghajarnya. Namun dengan refleks Jin-man pun menahannya dan menyerang balik si pria itu dengan beberapa kali serangan saja. 야! Dan setelah membuatnya tumbang, Jin-man pun langsung ngalewas pergi begitu saja. Namun entah mengapa Yok-kyung yang melihatnya pun justru malah langsung tertarik kepada Jin-man. Seolah cinta pada pandangan pertamanya pun langsung muncul kepada Jin-man yang telah menyelamatkannya. Kemudian Kyung pun langsung mengajar Jin-man untuk mengajaknya kenalan. Sontak saja Jin-man yang melihat wajah imut Kyung pun malah ikut merasakan jatuh cinta pada pandangan pertama. Akan tetapi sial sekali momen romantis ini malah harus terganggu oleh Min-soo yang menghampirinya untuk memberikan ponsel Jin-man yang telah terjatuh. Dan karena hal itulah Min-soo juga menjadi tahu kalau Jin-man sedang menyukai Kyung.
Keesokan harinya Jinman dan Minsu pun seperti biasa sedang berlatih tinju di sasana. Di sini Minsu pun mencoba meminta Jinman untuk mengajarkan tinjunya bersungguh-sungguh. Namun Jinman yang mendengarnya pun malah mengelak sambil menjawab kalau ia telah benar mengajarkannya. Mendengar alasan itu, Minsu pun berkata kalau ia tahu Jinman sedang menyukai Kyung, wanita Mojang di sekolah mereka. Dan ia berjanji akan mengajarkan Jinman untuk mendapatkan cintanya Kyung. Dengan syarat, Jinman juga harus benar-benar mengajarkannya ilmu bela diri tinju. Sebab ia yang harus secepatnya melakukan balas dendam kepada Hancheol agar hidupnya bisa tenang. Akan tetapi Jinman yang so cool pun sempat menolak dan bahkan mengelak bahwa ia tidak menyukainya. Namun karena dirinya yang tidak ingin membohongi hatinya sendiri, pada akhirnya ia pun menerima tawarannya Minsu yang tadi. Di keesokan harinya seperti biasa Jinman pun sedang dalam perjalanan ke sekolah untuk belajar. Tapi di tengah jalan ia pun tidak sengaja bertemu dengan Kyung yang sedang duduk untuk menunggunya. Melihat hal itu ia pun langsung dagdikduk dan gemeteran. Bahkan tololnya ia malah langsung pergi tanpa menyapanya sedikit pun. Tapi belum jauh melangkah ia pun langsung dihentikan oleh Minsu yang menyuruhnya untuk tidak tolol seperti itu. Minsu pun menceramahi Jinman dengan kata-kata bijak bahwa ia tidak akan bisa mendapatkan hatinya Kyung jika masih cupu dan takut seperti itu. Ia harus berani untuk mendekatinya dan ajaklah untuk kencan juga. Di tengah bacotannya itu, mereka berdua pun dibuat terkejut saat tak sengaja mendapatkan notif HP yang sedang memberitahukan kalau ada seseorang yang sedang membuat banner sayembara. Di mana siapa saja yang bisa mengalahkan Jinman maka akan diberikan hadiah sebesar 1,5 juta won. Wow, lumayan besar cuy. Tentu dalam waktu sekejap saja info sayembara itu pun telah tersebar kemana-mana, khususnya ke para murid SMA. Para murid merasa tertarik akan hadiah yang besar ini dan mereka pun langsung mulai mencari Jinman untuk menghabisinya. Sedangkan Jinman sendiri sedang merasa kebingungan siapa orang yang telah membuat sayembara itu. Lantaran ia yang menganggap kalau dirinya itu tidak sedang memiliki masalah dengan siapapun. Namun Minsu yang melihat itu justru malah menduga kalau orang yang telah membuat sayembara ini adalah Hancheol. Sebab ia tahu kalau Hancheol sangat ingin sekali menjadi nomor 1 di sekolah itu. Alias ingin menjadi penguasa. Akan tetapi untuk mencapai ambisinya itu ia harus mengalahkan raja terakhir, yaitu Jinman. Mendengar semua itu Jinman pun malah terlihat bodoh amat dan justru malah meminta Minsu untuk membahas kembali tata cara bagaimana mendekati Kyung. Lantas Minsu pun langsung memberitahukannya kalau Jinman harus berani mengajaknya untuk kencan. Dan saat sedang kencan nanti Jinman harus mengeluarkan senyum di wajahnya untuk membuat Kyung kelepek-kelepek. Dan di hari itu juga Jinman pun langsung pergi menemui Kyung untuk mengajaknya berkencan. Tapi tololnya saat sedang kencan Jinman malah mengeluarkan senyum seperti ini. Yang tentu saja hal itu malah membuat Kyung takut dan ilfil kepadanya. Setelah itu Jinman pun menemui Minsu lagi untuk curhat kalau kencannya tadi telah berantakan hanya karena senyuman tolol itu. Sontak saja Minsu pun yang mendengarnya langsung tertawa karena merasa lucu dengan Jinman yang kuat dalam baku hantam tapi bodoh dalam percintaan. Namun meskipun begitu Jinman memberitahu kalau Kyung masih memberikannya satu kesempatan lagi untuk berkencan dengannya di lain waktu. Dan ia akan memanfaatkan kesempatan itu sebaik-baiknya. Lantas ia pun meminta kepada Minsu untuk benar-benar mengajarkannya dalam percintaan agar kencannya tidak berantakan seperti tadi. Untung saja Minsu yang baik hati dan tidak sombong mengiyakannya. Ketika dalam perjalanan pulang, Jinman pun tiba-tiba dicegat oleh teman sekelasnya sendiri yang ingin menantangnya baku hantam. Jinman pun sempat mencegahnya dan meminta si murid itu untuk tidak mengganggunya. Namun apalah daya, pria itu tetap menyerangnya yang membuat Jinman terpaksa harus menghadapinya. Rupanya si murid yang barusan menantang Jinman ternyata anak buahnya Hancheol. Lalu ia pun kembali ke sekolah untuk melapor kepada Hancheol kalau Jinman memanglah sangat kuat. Mendengar hal itu Hancheol pun langsung terdiam resah karena ternyata rumor Jinman yang digadang-gadang cukup kuat itu memang benar. Hancheol berpikir jika dirinya menantang Jinman sekarang kemungkinan besar ia akan kalah. Yang pastinya hal itu akan membuatnya gagal untuk menjadi penguasa di sekolah ini. Di tengah situasi yang resah itu, Hancheol pun turun ke bawah kelas untuk menemui kelompok rivalnya. Siapa lagi kalau bukan Sanggil. Lalu Hancheol pun meminta Sanggil untuk mengalahkan Jinman jika ingin diakui sebagai penguasa di sekolah itu.
Sebaliknya jika Sanggil kalah, dia sendiri yang akan menantang Jinman duel untuk mendapatkan gelar kekuasaan itu. Mendengar hal itu, Sanggil pun tersenyum tipis sambil menerima tawaran itu. 우리 집 돈 많거든. Karena ia berpikir akan segera menjadi orang nomor 1 di sini setelah mengalahkan Jinman yang dianggapnya lemah. Akan tetapi kedua anak buahnya pun memperingatkan Sanggil untuk jangan meremehkan lawannya, sebab Jinman itu sangatlah kuat sekali. Dan bahkan belum ada orang yang bisa mengalahkannya. Maka dari itu si anak buahnya pun menawarkan diri akan menghadapi Jinman dahulu sebelum Sanggil turun tangan nanti. Di saat itu juga mereka berdua pun langsung pergi mencegat Jinman dan Minsu yang sedang pulang sekolah. Lantas tanpa banyak bacot, pertarungan 2 versus 2 pun terjadi. Dan disinilah kita pun diperlihatkan juga dengan Minso yang sudah lihai bertarung karena sering berlatih tinju. Sampai akhirnya Minso dan Jinman pun berhasil mengalahkan kedua lawannya itu. Dan pertarungan tadi telah membuat bahu kirinya Jinman terluka, akan tetapi ia tetap memaksakan untuk berlatih tinju, sebab ia tidak mau ilmunya tersusul oleh Minso yang kini sudah sangat lihai juga. Setelah berlatih, Jinman pun pergi berkencan lagi bersama Kyung di coffee shop. Di sana Jinman pun dibuat senang sekaligus dagdikduk saat Kyung memberikannya hadiah. Tentu hal itu telah membuat Jinman semakin jatuh cinta kepada Kyung yang sangat perhatian kepadanya. Hingga saat sudah keluar dari tempat ngopi, Jinman yang sudah sangat jatuh cinta berniat ingin menembak Kyung. Namun karena kegugupannya kambuh lagi, ia pun mengurungkan niatnya itu. Ketika di sekolah, Sanggil merasa sangat tidak terima ketika melihat kedua anak buahnya babak belur usai dihajar habis oleh Jinman saat kemarin. Dengan penuh emosi, ia pun menghampiri Jinman dan meminta untuk masuk ke toilet. Yang tidak lain, Sanggil ingin mengajak Jinman untuk baku hantam di sana. Tapi entah apa yang terjadi sebab scene tidak diperlihatkan. Jinman pun keluar dengan rambutnya yang acak-acakan dan wajah yang sudah penuh lebam dan darah. Tentu para murid yang melihatnya pun terkejut dan menyangka kalau Jinman telah dikalahkan oleh Sanggil. Dan seketika saja semua murid pun heboh dan jadi perbincangan panas saat itu juga. Lalu anak buahnya Hanchol yang mengetahuinya langsung melapor kepada Hanchol bahwa si monster Jinman sudah berhasil dikalahkan Sanggil. Mereka senang karena penghalang terberatnya sudah babak belur. Tapi anehnya Hanchol yang mendengarnya itu malah diam saja, seolah merasa tidak percaya kalau Jinman bisa dikalahkan semudah itu. Bahkan ia merasa curiga ada yang aneh di balik kekalahan ini. Di hari itu juga ia pun mulai menyelidiki untuk mencari kebenarannya. Di sisi lain, Sanggil sedang merasa khawatir saat mengetahui kalau Hanchol sedang menyelidiki atas kekalahan Jinman dalam pertarungannya tadi. Ia merasa resah kalau semua kebenarannya akan terbongkar. Emang sebenarnya apa yang terjadi, cuy? Dan terungkaplah di sini semuanya ketika Sanggil mengajak Jinman ke toilet untuk berkelahi. Jinman pun berkata kalau ia sudah capek ditantang terus, sehingga ia pun memutuskan akan berpura-pura mengalah saja agar tidak diusik lagi oleh mereka yang ingin menantangnya. Dan betul saja Hanchol pun telah menemukan kebenarannya dan ia pun langsung marah kepada Sanggil yang telah membohonginya. Dengan penuh emosi, Hanchol pun berkata kalau ia sendiri yang akan turun tangan untuk mengalahkan Jinman demi menjadi penguasa tunggal. Di hari itu juga Hanchol pun langsung mencegat Jinman di bawah tangga untuk mengajaknya duel. Namun Minso yang emang sudah sangat geram langsung menghajar Hanchol untuk balas dendam, sehingga baku hantam solo versus solo pun terjadi antara Kang Bully dan korban bully. Terlihat kalau Minso sudah mulai kuat dan mampu mengimbangi Hanchol yang selama ini selalu membulinya. Bahkan tidak sedikitnya Minso memberikan serangan yang hampir saja membuat lawannya itu tumbang. Tapi sayangnya pertarungan yang sedang seru-serunya ini malah harus terhenti karena Pak Guru yang datang ke sana. Dan di sini Hanchol pun benar-benar terkejut karena Minso yang barusan hampir saja mengalahkannya. Maka dari itu sebelum pergi ia pun menatap tajam ke arah Minso yang mengartikan ketakutan dan kemarahan. Sesaat ketika di tempat tinju, Minso pun bercerita kalau alasan sebenarnya ia sangat membenci dan ingin balas dendam kepada Hanchol bukan karena selalu dibully saja.
melainkan Han Cheol yang telah merebut pacar kesayangannya. Saat itu Minso merasakan kebahagiaan ketika memiliki pacar cantik yang selalu pengertian kepadanya. Yang tak disangka-sangkanya kalau pacarnya itu adalah si Kyung cuy. Namun suatu ketika ia pun tidak sengaja melihat pacarnya itu yang sedang dirayu oleh Han Cheol untuk masuk ke hotel. Dan di momen itulah Minso pun merasakan benar-benar sakit hati karena dia yang menyaksikan pacarnya diwik-wik oleh pria lain. Bahkan parahnya lagi, pacarnya itu sampai langsung meninggalkannya dan lebih memilih untuk berpacaran dengan Han Cheol. Khawatir. Dan itulah alasan mengapa ia sangat ingin sekali balas dendam kepada Han Cheol. Tapi di sini Jinman tidak mengetahui kalau mantan pacarnya Minso yang barusan diceritakan adalah si Kyung. Setelah bercerita, Jinman pun dibuat benar-benar panik saat mendapatkan telepon dari Han Cheol yang memberitahukannya kalau ia sedang menculik Kyung. Tentu saja Jinman pun emosi dan langsung pergi ke sana untuk menyelamatkan pacarnya itu. Sesampainya di lapangan, ia pun meminta Han Cheol untuk segera melepaskan Kyung jika tidak ingin hal buruk terjadi. Tetapi mereka pun tidak menggubrisnya dan justru malah menertawakannya, yang membuat Jinman pun tidak bisa menahan emosinya lagi dan langsung menghabisi dua anak buahnya Han Cheol dengan brutal. Setelah itu Jinman pun menghampiri pacarnya itu sambil menggenggam tangannya untuk mengajaknya pergi dari sana. Tetapi entah apa yang terjadi, Kyung justru malah tertawa jahat. Dan apa yang sebenarnya terjadi? Yang ternyata semua plot twist ada di sini jawabannya. Rupanya Kyung ini adalah pacar aslinya Han Cheol yang sedang ditugaskan untuk mendekati Jinman. Semua itu dilakukan agar Jinman bisa masuk ke dalam perangkapnya untuk mau menerima tantangan baku hantam. Sebab selama ini Jinman lah yang menjadi penghalang bagi dirinya untuk menggapai puncak penguasa di sekolah. Dan semua kejadian dari awal Jinman bertemu dengan Kyung itu merupakan skenario yang telah direncanakan oleh Han Cheol bersama pacarnya untuk menjebak Jinman. Mendengar semua itu, Jinman pun marah besar sebab perasaan dan hatinya telah dipermainkan oleh Kyung. Hanya karena Han Cheol yang ingin menantangnya, maka dari itu Jinman yang patah hati pun langsung menyerangnya untuk menghabisinya dengan brutal. Jinman membanting dan mengunci Han Cheol, tapi sialnya Han Cheol mampu bangkit untuk memberikan sedikit perlawanan. Namun sayang, semua serangan Han Cheol hanyalah sia-sia saja, lantaran Jinman yang mampu menahannya dan membalikkan keadaan. Kemudian Jinman yang penuh emosi pun berlari untuk memberikan serangan mematikannya. Sampai akhirnya Han Cheol pun tumbang, bahkan tidak mampu bangkit berdiri lagi. Lalu Minso yang melihat itu pun langsung tersenyum tipis karena ambisi balas dendamnya telah terbayarkan oleh Jinman. Dia merasa lega, rasa dendam di dalam dirinya telah berhasil keluar. Setelah kejadian itu, kini keadaan sekolah telah menjadi aman dan tentram sebab Han Cheol yang telah dikeluarkan dari sekolah akibat banyaknya laporan atas pembulian yang sering dilakukannya. Sedangkan Minso dan Jinman sendiri sedang melamun di bawah jembatan untuk menikmati kegalauannya mereka. Mereka sedih karena telah dipermainkan oleh Kyung, orang yang sama. Tapi meskipun begitu, mereka langsung tersenyum juga setelah menyadari kalau Jinman telah berhasil memberantas pembulian di sekolah itu. Dan efeknya para murid semakin tunduk dan hormat kepadanya. Bahkan para siswa langsung mengakui Jinman dan Minso sebagai raja di sekolah ini. Dan film The Dominator pertama pun tamat juga. Kita lanjutkah di Dominator kedua cuy? Di film Dominator yang kedua ini kita akan diperlihatkan dengan Minso isi lugu yang sedang mengobrol dengan para murid. Minso bercerita kalau pagi tadi ia dan Jinman telah menghajar Sanggil bersama kedua anak buahnya. Sontak saja para murid yang mendengarnya pun langsung terbengong kagum akan perubahannya Minso yang berani bertarung dengan si Sanggil, si raja berandalan. Mendengar pujian itu, Minso pun hanya tersenyum angkuh saja.
Di tengah obrolannya itu tiba-tiba datang Jinman yang ingin ikut mengobrol juga. Dan entah mengapa Minso yang melihatnya pun justru panik dan meminta Jinman untuk diam dan tidak menceritakan semua kebenarannya. Dan ternyata semua yang diceritakan oleh Minso tadi adalah bohong. Lantaran cerita yang sebenarnya adalah saat tadi pagi Minso sedang mencoba menggoda dua cewek teman sekelasnya untuk mengajaknya berkencan. Namun sayang karena ia yang lugu, si kedua wanita itu menolaknya. Tidak lama dari itu datanglah Sanggil bersama kedua anak buahnya yang ingin menantang Minso untuk duel karena telah mengganggu kedua wanita tadi. Tentu Minso yang tidak ingin diremehkan lagi langsung menerima tantangan itu dan bahkan ia juga meminta mereka untuk bertarung sekaligus saja 3 versus 1. Namun baru juga sebentar Minso justru malah langsung tumbang tidak berdaya. Untung saja Jinman datang ke sana yang ingin menyelamatkan Minso yang tengah dikeroyok. Dan sesuai dugaan kita, Jinman pun dengan sangat mudahnya mengalahkan kedua anak buahnya Sanggil. Dan kini yang tersisa tinggal ketuanya saja, yaitu Sanggil. Hingga saat Jinman dan Sanggil akan bertarung, Minso pun malah menahannya. Lalu Minso pun menjelaskan kalau mereka sedang salah paham saja. Di waktu yang sama, tepatnya di sekolah, seseorang yang belum diketahui telah membuat acara perbakuhan taman yang dijadikan ajang untuk berjudai. Para murid yang tertarik akan disuruh untuk mendaftar dan bertarung dengan lawannya masing-masing. Dan jika menang otomatis akan ada hadiah besar yang didapatkannya. Sedangkan para murid yang menonton diperbolehkan juga untuk berkumpul dan menonton jagoannya. Mereka akan ikut melakukan taruhan dengan memegang jagoannya masing-masing. Dan tempat perkelahian ini bernama Fight Club yang diadakan di lantai atas saja. Dan hanya orang yang mau bertarung dan berjudi saja yang diperbolehkan masuk ke sana. Balik lagi kepada Minso yang sedang berjalan sendirian menuju ke sasana latihan. Tapi saat di tengah jalan ia pun tiba-tiba dicegat oleh mantan pacarnya yang ingin mengajaknya mengobrol. Yang tidak lain mantan pacarnya itu adalah si Kyung. Dalam obrolan itu Kyung berkata kalau ia sangat menyesal telah meninggalkan Minso dan berselingkuh dengan Hancheol. Dan sekarang ia berharap Minso bisa memaafkannya dan bisa menjalin hubungan lagi dengannya. Tapi sayang sekali Minso menolaknya sebab luka yang dalam ini tidak bisa disembuhkan hanya oleh kalimat maaf saja, anjay. Tanpa disadari obrolan ini ternyata sedang dilihat oleh Jinman yang kebetulan sedang menuju ke sasana juga. Ketika di sasana, Jinman pun langsung menasehati Minso agar tidak menjalin hubungan dengan mantan pacarnya itu. Karena kalau sampai hal itu terjadi, otomatis Minso pasti akan terluka kedua kalinya karena akan dikhianati. Mengingat Jinman juga yang pernah jadi korban Kyung di film pertamanya. Tapi di tengah nasihatnya itu mereka berdua pun malah dikejutkan dengan kedatangannya Kyung yang ingin menemui Minso lagi. Sama dengan sebelumnya, tujuan Kyung menemui Minso yang tidak lain karena ingin meminta maaf atas luka yang telah dibuatnya. Maka dari itu Kyung pun memberikan sebuah barang kepada Minso sebagai bentuk permintaan maafnya. Tapi bodohnya Minso justru malah menerimanya karena tergiur akan hadiahnya itu. Meskipun begitu Minso pun menegaskan kalau ia hanya menerima permintaan maafnya saja, bukan ingin menerima untuk menjalin hubungan lagi. Di keesokan harinya Sanggil pun dibuat marah saat melihat teman sekelasnya yang terlihat culun yang bernama, gak ada namanya, sebut saja Asep yang terlihat telah babak belur karena dihajar orang. Tentu saja Sanggil yang memiliki jiwa kepemimpinan pun mencoba menanyakannya siapa yang telah menghajarnya. Tapi Asep pun justru malah diam seolah takut untuk memberitahukannya. 너 얼굴이 왜 그래? Dan karena tidak ada jawaban apapun, Sanggil pun menemui kedua anak buahnya untuk menanyakan siapakah murid yang telah melakukan pembulian lagi. Maka kedua anak buahnya pun langsung kebingungan sebab setelah Hancheol dikeluarkan, kini keadaan sekolah sudah aman dari pembulian. Mendengar hal itu, Sanggil pun memberitahukan kalau tadi ia berpapasan dengan Asep yang sudah babak belur. Maka Sanggil pun meminta kedua anak buahnya itu untuk mencari tahu siapa orang yang telah menghajar teman sekelasnya. Di waktu yang sama di tempat lain, Minso sedang dalam perjalanan menuju sekolah. Saat sampai di bawah jembatan, ia pun terkejut melihat Kyung yang sudah menunggunya dari tadi.
Rupanya Kyung ingin mengajak Minso untuk kencan ke kafe dengan modus ingin meminta maaf lagi. Bodohnya lagi, Minso pun malah menerima tawarannya sebab ia yang masih memiliki rasa kepada mantan pacarnya itu. Ketika di jam istirahat, Sang-il pun akhirnya mendapatkan info dari kedua anak buahnya kalau memang benar pembulian di sekolah mereka telah marak terjadi lagi. Lantaran saat tadi mereka melihat banyak sekali siswa yang sudah dalam keadaan babak belur seperti Asep. Namun mereka belum mengetahui siapa pelaku dari penghajaran dan pembulian ini. Mendengar hal itu, Sang-il pun langsung menemui Asep untuk memaksanya memberitahukan siapa yang telah menghajarnya tadi pagi. Awalnya Asep hanya diam saja karena takut untuk memberitahukannya. Tapi Sang-il memaksanya lantaran ia yang akan segera menghabisi si pembuli itu agar tidak ada korban lagi. Setelah mendengar itu, Asep pun akhirnya memberitahukan. Yang tidak disangka-sangkanya kalau Asep berkata orang yang telah menghajarnya tadi pagi adalah Minso dan Jinman. Bahkan tidak menyangkanya lagi, Jinman dan Minso juga merupakan orang yang sama yang telah membuli siswa lain seperti dirinya. Karena ia tahu kalau Jinman tidak mungkin melakukan hal seburuk itu. 민혁아, 내가 맞은 거랑 넘어진 거랑 구별 못할 것 같아? Tetapi karena emosi yang sudah naik, ia pun berencana akan mencari Jinman dan Minso untuk menghajarnya karena dianggap telah melakukan pembulian. Di waktu itu juga Sang-il, Asep dan kedua anak buahnya langsung pergi ke tempat nongkrongnya Minso dan Jinman untuk menghajarnya. Di sana Sang-il pun menanyakan mengapa Jinman melakukan pembulian. Sontak saja Jinman yang mendengarnya pun langsung terbengong bingung sebab tidak mungkin ia melakukan hal seperti itu. Justru yang ada ia sangat menentang tentang pembulian. 너 알고 보니 완전 쓰레기더만. 난 쟤가 누군지도 몰라. 뒤에서 애들 괴롭히고 다니냐? 나 괴롭힌 적도 없다니까. Tetapi Asep yang berada di sana tetap kekeh berkata kalau Jinman memang telah menghajarnya. Yang tentu saja perkataannya barusan telah membuat Sang-il kembali emosi dan langsung menyerang Jinman. Untung saja Jinman yang jago dalam perpaku hantaman mampu menghindari serangan itu. Tapi untung saja baku hantam langsung terhenti saat seorang legenda murid sekolah melintas kepada mereka. Dan dia adalah pemeran di film Bullies yang pasti kalian juga sudah pada nonton. Dan saking terkenalnya nama si legenda ini, mereka sampai rela menghentikan duelnya dulu untuk membiarkan orang ini lewat. Sepulang baku hantam, Minso dan Jinman pun pergi mampir dulu ke restoran untuk makan. Sambil makan, mereka berdua pun mengobrol untuk membahas tentang Sang-il yang mengira mereka berdua telah melakukan pembulian. Jinman pun merasa bingung mengapa si Asep menuduh telah dibuat babak belur olehnya. Padahal selama ini ia tidak pernah merasa menghajar Asep, bahkan bertemu pun juga belum pernah. Maka mereka berdua pun mengira bahwa ada seseorang yang telah memfitnah untuk mengadu domba Jinman dan Sang-il. Tapi sayang Jinman belum mengetahui orangnya. Di tengah obrolan yang serius ini, Jinman pun tidak sengaja melihat siswi sekelasnya yang sedang makan di meja sampingnya. Sontak saja ia pun langsung terpesona akan kecantikan wanita itu. Karena tidak ada namanya, kita sebut saja Siti. Tapi sayang Siti yang sangat cuek dan justru malah merasa risih kepada Jinman yang terus memandanginya. Di malam harinya, tepatnya di sekolah, kita pun diperlihatkan dengan Asep yang sedang menghasut dua orang siswa untuk ikut daftar dalam ajang pertarungan yang dijadikan perjudian. Asep mengiming-imingi ada hadiah uang besar dalam acara ini jika peserta berhasil mengalahkan lawannya. Dan ternyata terungkaplah di sini kalau si Asep ini hanya berpura-pura culun saja. Dan bahkan ternyata ialah orang yang menjadi perantara yang dipercayai untuk mengatur ajang perjudian perkelahian di sekolah ini. Lantas mereka berdua yang tertarik pun menyetujuinya dan langsung membayar uang pendaftaran kepada Asep agar segera dimasukkan sebagai peserta baku hantam. Di keesokan harinya, Jinman pun tidak sengaja melihat Asep yang sedang pergi ke lantai sekolah atas. Maka dari itu ia pun mengendap-endap dari belakang untuk mengikutinya. Sesampainya di sana, Jinman pun benar-benar terkejut saat melihat ada banyak sekali siswa yang sedang berkumpul untuk menonton acara perbaku hantaman. Dengan cepat ia pun menelpon Minso untuk menyuruhnya ke sana. Tetapi Minso tidak mengangkat teleponnya sebab ia yang sedang asik romantisan dengan mantan pacarnya itu.
Dan karena kelamaan di sana membuat Jinman pun malah ketahuan sedang mengawasi mereka. Tentu saja mereka pun marah dan langsung menyerangnya. Tapi tidak semudah itu Berkuso, sebab orang yang Anda lawan itu adalah seorang petarung hebat yang sudah pasti merekalah yang dibuat tumbang oleh Jinman. 야, 너! 넌 나랑 말 좀 하자. Setelah itu Jinman pun meminta Asep untuk menjelaskan semuanya tentang ajang perbaku hantaman ini. Lalu Asep yang takut pun terpaksa menceritakan semuanya, kalau baku hantam ini merupakan ajang perjudian bernama Fight Club. Dan sebenarnya ia hanya disuruh saja untuk menjadi pengatur acaranya, karena sponsor atau yang mengatur segalanya tidak bersekolah di sini akibat sudah di drop out. Yang tidak disangka-sangkanya kalau orang yang dimaksud itu adalah si Hanceol, bangsat cuy. Dan Asep terpaksa melakukan semua ini karena Hanceol mengancam akan menghajarnya jika menolak perintah itu untuk menjadi pengatur acara ajang judi di klub ini. Tentu saja Jinman merasa sangat terkejut sekali. Ia tidak menyangka kalau Hanceol masih bisa mengontrol sekolah ini meski dirinya sudah dikeluarkan. Setelah mendengar semuanya, Jinman pun berencana akan segera mencari Hanceol demi bisa memangkas ajang perjudian ini yang telah membuat para siswa menderita karena dipaksa ikut bertarung. Tapi untuk melancarkan aksi ini, mereka berdua pun harus meminta bantuan dari seseorang yang mau untuk disuruh menyelinap ke sana. Sebab jika mereka berdua yang langsung masuk otomatis akan ketahuan dan rencana ini pasti akan gagal total. Maka dari itu mereka berdua pun menemui teman sekelasnya si Cuek yang tidak lain siapa lagi kalau bukan si Siti untuk mengajaknya bekerja sama dalam pembubaran arena Fight Club. Jinman pun bercerita panjang tentang arena Fight Club ini yang telah membuat para siswi menderita. Jinman pun bercerita panjang tentang arena Fight Club ini yang telah membuat para siswa menderita. Maka dari itu ia pun meminta bantuan Siti agar mau menyelinap ke sana untuk memvideokan yang nantinya akan dijadikan bahan bukti. Mendengar hal itu, Siti pun sempat menolak lantaran ia merasa tidak peduli akan semua itu. Namun setelah Jinman memaksa Siti, akhirnya ia pun menyetujuinya. Kemudian Jinman pun mengajak Minso untuk mulai mencari bukti dulu agar bisa segera menebas Hanceol. Tapi sebelum itu mereka berdua harus membersihkan nama baiknya dulu karena telah difitnah oleh Asep sebagai kang bully di sekolah ini. Dan untuk melakukan hal itu mereka berdua pun langsung menyeret Asep untuk memaksanya menceritakan lagi tentang Fight Club itu. Lalu Asep pun yang ketakutan memberitahukan kalau dalam beberapa hari ini akan ada pertarungan besar di arena Fight Club. Sebab banyak orang yang mendaftar untuk memperebutkan hadiah besar di arena itu. Mendengar hal itu, Jinman dan Minso pun berencana akan menyelinap ke arena Fight Club untuk memvideokan dan mulai mencari bukti agar bisa menghentikan acara ini. Di keesokan harinya, mereka berdua pun menemui Asep untuk meminta menemuinya sepulang sekolah nanti. Lalu Asep yang ketakutan pun mengiyakannya, tapi sia sekali hal itu tidak sengaja dilihat oleh Sanggil yang membuat Sanggil menyangka kalau Jinman sedang memalak dan membuli Asep, sehingga ketakutan seperti itu. Dan kesalahpahaman pun terjadi lagi di sini. Lantas Sanggil pun menghampirinya untuk menantang Jinman gelut karena telah mengganggu teman sekelasnya. Mendengar hal itu, Jinman yang sudah capek pun menerimanya, tapi bertarung nanti sebab ada sesuatu yang harus ia selesaikan dulu. Jinman juga meminta Sanggil untuk tidak mengganggunya dulu sebelum Jinman menyelesaikan kepentingannya. 2학년 대가리란 말이 쪽팔리지도 않냐? 괴롭히긴 누가 괴롭히냐. 넌 빠져. 전 그렇게 싸우고 싶음. Di siang harinya acara Fight Club pun dimulai juga. Terlihat sudah banyak orang yang berkumpul untuk memeriahkan sekaligus menyemangati jagoannya masing-masing. Lalu Siti pun menyelinap ke sana sambil menghidupkan kamera HP-nya untuk memvideokan perbakuan taman ini. Tetapi sayangnya ia justru malah terlihat gelisah karena takut ketahuan oleh mereka yang sedang divideo. Di waktu yang sama, Jinman dan Minso sedang menuju ke arena Fight Club untuk melindungi Siti yang sedang berada di sana. Tapi belum juga sampai, Minso tiba-tiba malah dicat oleh Kyung yang menyuruhnya untuk datang ke hotel karena ia yang ingin enak-enak. Sialnya Minso yang lemah iman malah pergi ke hotel dan rela meninggalkan misi yang sangat penting ini.
Balik lagi kepada Siti yang masih asik memvideokan dengan penuh kegelisahan karena Jinman yang belum datang juga. Dan betul saja apa yang ditakutkannya pun terjadi juga, lantaran salah satu dari mereka yang sadar acara ini sedang direkam diam-diam oleh Siti. Lalu mereka yang marah pun menghampirinya untuk menyeret Siti. Untung saja Jinman datang tepat waktu. Sesaat di dalam ia meminta mereka untuk tidak menyentuh Siti. Namun alangkah terkejutnya saat Jinman melihat ada Kyung berada di arena Fight Club ini juga. Padahal yang ia tahu, Kyung sedang berada di hotel karena tadi telah mengechat Minso untuk datang ke sana. Sontak saja Kyung pun langsung tertawa jahat lagi. Kebenaran pun telah terungkap lagi kalau sebenarnya Kyung telah dibayar oleh Asep untuk mendekati Minso dan menjebak masuk ke dalam perangkapnya. Tentu Jinman pun sangat emosi karena Kyung telah kedua kalinya telah melakukan perbuatan edan ini. Namun di tengah amarahnya yang memuncak, tiba-tiba datang Minso bersama Sanggil. Rupanya saat tadi Minso mendapatkan chat, ia telah tahu kalau Kyung sedang ingin menjebaknya. Maka dari itu ia pun memilih untuk menemui Sanggil saja agar mau membantunya sekaligus meluruskan kesalahpahaman antara mereka. Merasa semuanya telah terbongkar, Asep pun akhirnya berterus terang kalau sebenarnya ialah orang yang membuat Fight Club ini bukan Hancol, dan nama Hancol hanya ia jadikan sebagai batu loncatan saja agar tidak mudah dibongkar oleh Jinman and the gang. Tentu Sanggil yang mendengarnya pun merasa tidak menyangka kalau Asep yang ia kenal ternyata sebejat ini. Lantas ia yang marah pun meminta para cewek-cewek untuk segera pergi dari ruangan, sebab akan ada darah berceceran di sana. Setelah para cewek pergi, akhirnya terjadilah pertarungan squad versus squad. Cuy, mantap. Maka Asep pun merasa panik karena tinggal ia sendiri saja yang tersisa di sana. Kemudian Minso pun menghampirinya untuk memberikannya salam olahraga. Namun tidak disangka-sangkanya kalau si Asep ini sangatlah kuat cuy. Hal itu dibuktikan oleh Asep yang mampu mengalahkan Minso dengan sangat mudahnya. Dan mengapa si Asep bisa sekuat itu? Yang ternyata saat dulu Asep adalah seorang murid yang selalu dibully. Hingga suatu ketika ia pun merasa capek akan kehidupannya yang terus tersiksa karena dibully. Ia pun memutuskan untuk belajar ilmu bela diri sendirian. Sampai akhirnya ia pun telah berkembang dan menjadi kuat seperti sekarang ini. Rasa kepedihan masa lalunya itu ia lampiaskan dengan membuat sebuah ajang perkelahian bernama Fight Club. Hal itu dilakukan agar orang-orang bisa merasakan betapa sakitnya dipukul oleh orang lain. Balik lagi ke masa sekarang, lalu kedua anak buah Sanggil pun maju untuk menghadapi Asep. Dan ternyata sama saja Asep dengan sangat mudahnya mengalahkan kedua anak buah Sanggil itu. Melihat hal itu, Sanggil pun marah dan ingin sekali mengajarnya. Namun ia tidak tega jika harus menghajar teman masa kecilnya itu. Tapi apalah daya, Asep terus memancing emosinya yang membuat Sanggil pun mau tidak mau harus menghadapi Asep demi sebuah nama harga diri. Di awal pertarungan, Asep sangat kewalahan menghadapi Sanggil yang terbilang lumayan kuat. Lalu Sanggil terus memojokkan dan siap untuk mengakhiri semuanya. Akan tetapi sialnya Asep melakukan hal curang yang membuat Sanggil tidak fokus dan harus kalah dalam duel ini. Pertarungan barusan membuat Jinman pun geram. Sebab di dalam dunia perkelahian, seseorang yang menghalalkan segala cara agar bisa mengalahkan lawannya itu disebut sampah. Dengan penuh emosi, ia pun langsung menghadapinya, sehingga solo versus solo pun terjadi. Tidak perlu diragukan lagi, sudah pasti si Asep kewalahan melawan raja terakhir ini. Saking kuatnya Jinman, ia pun ngepur dan membiarkan Asep menghajarnya tanpa membalas. Namun semua serangan Asep hanyalah sia-sia saja karena tidak membuat Jinman merasakan sakit sedikit pun. Sampai akhirnya Jinman pun memilih untuk mengakhiri semuanya. Dan semenjak pertarungan ini, keadaan sekolah menjadi aman dan tentram kembali. Para murid mulai merasakan lega karena kekerasan di sekolahnya sudah berhasil diberantas berkat Jinman dan Minso. Mantap sekali. Lanjut. Di sisi lain kita akan diperkenalkan dengan seorang wanita ikeh-ikeh bernama Mio yang terlihat sedang meminta bantuan kepada dua orang siswa untuk mengikutinya ke suatu tempat.
Dan tololnya mereka berdua yang sangean malah menurutinya tanpa rasa curiga sedikit pun. Hingga mereka berdua pun sangatlah terkejut saat menyadari kalau Mio telah membawanya ke sebuah tempat yang sepi. Yang dimana saat sampai di situ sudah ada banyak teman-teman Mio yang berandalan yang langsung mengganggu dan memalak mereka berdua. Para berandalan ini tidak sadar telah mengusik siswa dari sekolah yang dikuasai oleh Jinman. Lalu si dua siswa ini yang ketakutan pun berkata bahwa sebentar lagi mereka akan dihajar oleh Jinman karena telah mengganggunya. Namun mereka yang tidak mengetahui sosok Jinman tidak memperdulikannya dan justru malah menanyakan kepada mereka berdua di manakah Jinman berada. Karena mereka yang akan segera menghabisinya. 진만이가 아니면 가만히 있지 않을 거야. Di waktu yang sama, sasana pertinjuan Jinman sedang kedatangan seorang wanita yang gak ada namanya, sebut saja Shiva, yang ingin mendaftar di sasana itu. Tentu Jinman yang terpesona pun menyambut baik kedatangannya untuk berlatih di sana. Setelah berlatih tinju, Jinman dan Minso pun merasa curiga kepada Shiva yang dari tadi terus membuntutinya dari belakang. Mereka berdua takut kalau Shiva adalah orang bayaran yang disuruh jadi mata-mata sama halnya seperti Kyung kemarin. Menyadari hal itu, mereka berdua pun langsung mengeluarkan jurus ninjanya untuk kabur agar tidak dibuntuti terus oleh Shiva. Sedangkan di gang, kedua anak buahnya Sanggil sedang dicegat oleh geng Mio yang ingin memalaknya. Tentu saja mereka tidak terima sehingga pertarungan 2 versus 2 pun terjadi di sana. Hingga saat pertarungan akan dilanjutkan, tiba-tiba datang Minso dan Jinman yang kebetulan tidak sengaja melintas saat sedang kabur tadi. Melihat hal itu, Jinman pun kebingungan melihat kedua anak buahnya Sanggil sedang berkelahi dengan para berandalan ini. Maka dari itu mereka pun menjelaskan kalau para berandalan itu telah mengusiknya. Dan jelas saja Jinman yang kini telah dianggap sebagai raja di sekolahnya merasa tidak terima melihat siswa sekelasnya dihabisi oleh berandalan itu. Lalu ia pun menghampiri mereka untuk menyelesaikan semuanya secara dewasa. Akan tetapi baru beberapa langkah saja berjalan, Ueda langsung melayangkan serangan kepadanya. Dan untung saja Jinman refleks berhasil membalikan serangan itu. Di sini Ueda menyadari kalau Jinman bukanlah orang biasa, sehingga ia pun mengajak kedua temannya untuk mundur dulu sebelum menghabisi Jinman di lain waktu. Di keesokan harinya Jinman melatih keras Shiva dalam pertinjuan. Saking seriusnya berlatih, Shiva pun akhirnya telah benar-benar mahir menguasai ilmu itu berkat ajarannya Jinman. Setelah itu Shiva pun mengajak Jinman dan Minso ke kafe untuk ngopi sebagai bentuk terima kasihnya karena telah mengajarkannya ilmu bela diri. Mendengar hal itu, Jinman pun hanya suraseri salting saja. Di tengah obrolannya, Shiva pun mengajak mereka untuk pergi ke kafe lagi agar bisa saling mengenal dan lebih akrab. Sebab Shiva merasakan tertarik kepada Jinman yang pro dalam tinju. Sontak saja Jinman pun langsung salting parah dan mengiyakan ajakannya itu. Dan singkatnya malam pun poek, Shiva dan Jinman pun telah bertemu di kafe untuk saling mengenal jauh satu sama lain. Tidak lupa Minso juga datang ke sana untuk menemani Jinman untuk membantunya. Karena Jinman yang selalu kaku saat mengobrol dengan wanita. Di waktu yang sama, geng berandalan alias geng Mio sedang menghabisi siswa sekolah lagi untuk memaksanya memberitahukan di mana Jinman berada sekarang. Lalu mereka yang ketakutan pun memberitahukannya kalau tadi ia melihat Jinman sedang pergi kencan dengan wanita di sebuah kafe. Mengetahui hal itu dengan cepat mereka pun langsung pergi ke sana untuk menghabisinya. Akan tetapi saat sampai di sana mereka justru malah ragu kalau orang yang di sampingnya adalah Jinman yang kuat. Hal itu disebabkan karena wajah Jinman yang terlihat polos dan kocak. Untuk membuktikan hal itu, Mio pun menghampiri mereka untuk membuat masalah dulu dengan menjatuhkan minumannya. Dan jelas hal itu malah membuat Shiva emosi dan menghampiri mereka karena telah mengganggu malam romantisnya. Namun mereka malah balik tidak terima dan ingin menghajar Shiva. Yang tentu saja hal itu telah membuat Jinman menjadi emosi kepada mereka yang berani menyentuh cewek.
Lalu karena sama-sama emosi, geng berandalan ini pun mengajak Jinman untuk tawuran saja. Sebelum tawuran akan berlangsung, tiba-tiba datang kedua anak buahnya Sanggil yang ingin ikut dalam partisipasi tawuran ini. Dan kedatangannya itu menjadikan kelompok Jinman imbang dalam segi jumlah. Sampai akhirnya Ora pun tiba. Dalam perbakuhan taman yang seru ini, seperti biasa Jinman dan kawan-kawan mampu membocokkan lawannya. Akan tetapi geng berandalan ini tidak mudah dikalahkan dan kembali bangkit untuk memberikan serangan. Bahkan sialnya salah satu dari mereka menghantam Jinman dengan pot dari belakang, yang membuat Jinman pun terkapar tidak mampu bangkit lagi. Melihat teman-temannya yang sudah terkapar, Minso pun memutuskan untuk berlutut saja agar mereka berhenti menghabisinya. Saat akan berlutut, tiba-tiba saja Jinman memaksakan diri untuk bangkit lagi, dikarenakan ia yang tidak sudi jika harus melihat temannya berlutut seperti itu. Sehingga tawuran pun ora lagi. Dan siapa sangka di perbakuhan taman kali ini kelompok Jinman sangat unggul dan mampu mengalahkan mereka. Dan kini yang tersisa tinggal yang terkuatnya saja si gondrong ini. Tetapi karena orang yang menghadapinya adalah Jinman, tentu saja Jinmanlah yang berhasil keluar sebagai pemenangnya. Kemudian Jinman pun memaksa mereka untuk berlutut sambil meminta maaf kepadanya. Mereka yang ketakutan pun akhirnya berlutut dan berjanji tidak akan mengusik sekolahnya Jinman lagi. Setelah pertarungan tadi, kini keadaan sekolah termasuk kota kembali aman dan tentram lagi. Sekarang sudah tidak ada orang yang berani mengusik sekolahnya Jinman. Sedangkan Jinman sendiri kini telah semakin dekat dan akrab dengan Sipa. Lalu Sipa yang sudah mulai suka mengutarakan cintanya kepada Jinman. Jelas saja Jinman pun langsung menerimanya, yang ternyata Sipa ini sudah menyukai Jinman sejak lama. Saat itu ia tidak sengaja melihat Jinman yang sedang berkelahi dengan Han Cheol di film pertama. Dari sanalah ia sangat tertarik kepadanya karena sangat jago dalam baku hantam. Sungguh film yang mantap. Dan setelah itu film pun tamat. Mantap cuy.